warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari 19T4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengganti tafsir pendidikan Al-Quran, yaitu memilih satu ayat tentang tafsir pendidikan yang telah dipelajari. Baiklah, saya memilih ayat Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budu. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Mengapa hai Muhammad kamu diperingatkan untuk memperingatkan bahwa jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku? Jin dan manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tegasnya Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk yang mau beribadah, diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah untuk beribadahlah. Tujuan mereka diciptakan. Oleh karena itu, ayat Al-Zariyat ayat 56 sama sekali tidak bertentangan dengan fitrah Allah yang menjelaskan bahwa Allah telah membuat kebanyakan manusia dan jin untuk menempati jannahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makna ayat Az-Zariyat adalah aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya aku menyuruh mereka untuk mengerjakan beberapa perintah dan mencegah beberapa larangan. Segolongan ahli tafsir berpendapat bahwa makna ayat Az-Zariyat ini adalah aku tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan supaya tunduk dan merendahkan diri kepadaku. Karena itu tiap-tiap makhluk baik jin maupun manusia tunduk kepada ketetapan dan kehendak Allah. Musabah ayat dengan bahasan tujuan pendidikan dalam Quran surah Al-Imran ayat 138 sampai 139 tersebut adalah sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang dialaminya. Dan Al-Quran adalah penerangan bagi setiap manusia, petunjuk, penjelasan, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, dengan pendidikan dapat menjadikan manusia yang intelek dan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah dan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai jalan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Az-Zariyat pun menunjukkan bahwa jin manusia diciptakan semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Secara lahiriah, perintah ibadah menggambarkan kemahakuasaan Tuhan dan ketidakberdayaan manusia. Namun secara hakikiah perintah tersebut justru untuk menyelamatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam sikap merasa lebih tinggi dan tidak pula lupa terhadap tanggung jawabnya. Oleh karena itu, melalui pendidikan setiap potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Dari penjelas yang tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya mencakup satu bagian saja, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Selain itu, tujuan pendidikan jika dikaitkan dengan Quran surah Al-Imran ayat 138 dan 139 tersebut adalah sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang dialaminya. Dan Al-Quran adalah penerangan bagi setiap manusia, petunjuk, penjelas, pengajaran, serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, dengan pendidikan dapat menjadikan manusia intelek dan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Quran surah Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai jalan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui pendidikan setiap potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Demikian penafsiran ayat-ayat tentang tujuan pendidikan. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas secara zahir, tetapi juga menciptakan manusia yang cerdas ruhiyahnya, berintelektual serta peka terhadap kondisi sosial. Pendidikan karakter atau pendidikan agama sangat diperlukan agar potensi yang dimiliki dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.